Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Misteri Goib. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Sudah hampir 2 tahun sejak kecelakaan pesawat itu terjadi. Meskipun tragedi itu telah banyak diberitakan di media, banyak orang yang masih terngiang dengan perasaan ngeri setiap kali mereka mendengar nama maskapai tersebut, Triton Airlines. Sebuah nama yang dulu begitu familiar di telinga para penumpang, kini menyisakan jejak yang kelam dan penuh tanda tanya. Di balik kecelakaan itu, ada sebuah cerita yang tidak banyak orang tahu, kisah yang melibatkan seorang pramugari muda bernama Siska. Siska adalah salah satu pramugari terbaik di Triton Airlines. Namanya sering disebut-sebut dalam rapat-rapat perusahaan karena kecakapannya dalam melayani penumpang. Dengan senyuman yang ramah dan kepribadian yang menawan, Siska mampu menghipnotis siapa saja yang berada di dalam pesawat. Semua penumpang merasa aman dan nyaman di bawah perawatannya. Tak ada yang menyangka bahwa beberapa minggu sebelum kecelakaan itu terjadi, Siska sempat mengungkapkan hal yang aneh kepada rekan-rekannya. "Seperti ada yang mengawasi aku," katanya dengan suara bergetar, saat berbincang dengan seorang teman pramugari di ruang istirahat. "Rasanya setiap kali aku berjalan di lorong pesawat, aku bisa merasakan mata itu menatapku." Temannya hanya menanggapi dengan tawa ringan, berpikir bahwa Siska hanya kelelahan karena rutinitas terbang yang padat. Namun, Siska terus mengungkapkan rasa ketakutannya dalam beberapa kesempatan. Dia merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan pesawat yang mereka tumpangi. Beberapa kali dia melihat bayangan aneh yang bergerak di antara kabin dan merasa suhu di dalam kabin terasa lebih dingin dari biasanya, meski suhu udara normal. "Siska, kamu harus tidur lebih banyak. Kamu terlalu stres," ujar rekannya sambil mengelus bahu Siska dengan lembut. Namun, Siska hanya mengangguk dengan wajah cemas. Seminggu setelah percakapan itu, kecelakaan yang tak terduga terjadi. Pesawat yang membawa Siska, bersama puluhan penumpang lainnya, mengalami kegagalan teknis yang fatal di tengah perjalanan. Sebuah masalah pada sistem navigasi membuat pesawat kehilangan kontrol, lalu terjatuh dengan dahsyat ke tanah. Semua penumpang, termasuk Siska, meninggal seketika. Setelah kecelakaan tersebut, pihak Triton Airlines mengadakan penyelidikan untuk mencari penyebabnya. Namun, hasil investigasi mengejutkan, tidak ada kesalahan teknis yang ditemukan. Semua komponen pesawat, meskipun mengalami kerusakan besar, tidak menunjukkan adanya kerusakan yang dapat menjelaskan mengapa pesawat bisa jatuh. Namun, ada satu hal yang menarik perhatian mereka. Beberapa saksi yang selamat melaporkan bahwa mereka mendengar suara aneh di dalam pesawat sebelum kecelakaan itu terjadi. Beberapa penumpang mengaku mendengar suara perempuan yang terdengar seperti berbisik di telinga mereka, sementara yang lain mengklaim melihat bayangan samar di kabin yang seolah bergerak cepat dan hilang dalam sekejap. Bahkan, beberapa saksi mata mengatakan mereka melihat sosok seorang pramugari, berpakaian lengkap dengan seragam Triton Airlines, berjalan di lorong pesawat pada detik-detik terakhir sebelum pesawat itu jatuh. Penyelidikan pun semakin gelap. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi pada malam itu. Apakah kecelakaan itu hanya sebuah kecelakaan tragis biasa, atau ada sesuatu yang lebih besar yang menyebabkan pesawat itu jatuh? Para ahli mulai menyimpulkan bahwa mungkin ada sesuatu yang lebih dari sekadar masalah teknis. Beberapa bahkan berani berspekulasi bahwa pesawat itu mungkin dihantui, dipengaruhi oleh suatu entitas yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Setelah kejadian tersebut, banyak orang mulai melupakan nama Triton Airlines. Maskapai itu pun perlahan-lahan kehilangan reputasi dan akhirnya gulung tikar. Namun, bagi mereka yang masih ingat tentang tragedi itu, sebuah nama tetap terukir di benak mereka, Siska. Waktu berlalu, namun ada sesuatu yang tidak dapat dilupakan oleh beberapa orang. Beberapa penumpang yang selamat dari kecelakaan itu mengaku bahwa mereka sering bermimpi tentang Siska, pramugari yang tampaknya tidak bisa meninggalkan pesawat itu. Mereka menceritakan tentang wajahnya yang pucat, matanya yang kosong, dan senyumnya yang tidak lagi ramah. Senyum yang kini terasa seperti sebuah ancaman. Tahun demi tahun berlalu, namun cerita tentang Siska tidak pernah benar-benar hilang. Beberapa orang bahkan mengklaim melihat sosoknya di bandara, berjalan dengan langkah tenang menuju ruang tunggu, atau berada di dekat pesawat yang terparkir, menatap langit dengan tatapan kosong.
Seolah-olah dia tidak pernah meninggalkan dunia ini, atau lebih tepatnya, pesawat itu. Namun, yang lebih menakutkan adalah desas-desus yang beredar. Mereka yang pernah berhubungan dengan Siska, yang pernah bekerja bersamanya, mengaku merasa ada kehadiran lain yang datang bersama Siska. Sebuah entitas yang tidak bisa mereka jelaskan, namun bisa mereka rasakan dengan sangat kuat. Tak ada yang bisa mengungkapkan dengan pasti apa yang terjadi. Namun, ada satu hal yang pasti, ada sesuatu yang tidak selesai di pesawat Triton Airlines, dan Siska, sosok yang seharusnya sudah beristirahat dengan tenang, tidak pernah benar-benar pergi. Bagian berikutnya dari cerita ini akan mengungkapkan lebih banyak tentang peristiwa-peristiwa aneh yang terjadi setelah kecelakaan itu. Sebuah misteri yang akan membawa kita lebih dalam ke dalam kegelapan yang menakutkan. Setelah kecelakaan pesawat Triton Airlines yang mengerikan itu, kisah tentang Siska dan kejadian aneh yang menyelimutinya semakin berkembang. Beberapa orang menganggapnya sebagai cerita urban legend, sementara yang lain mulai merasakan kehadiran tak kasat mata yang semakin nyata. Salah satu orang yang mulai merasakan hal itu adalah Ardi, seorang mantan teknisi pesawat yang selamat dari tragedi tersebut. Ardi tak bisa melupakan detik-detik terakhir sebelum pesawat itu jatuh. Meski ia berhasil keluar hidup-hidup dari kecelakaan yang merenggut banyak nyawa, ada sesuatu yang mengganggu pikirannya, suara yang tidak pernah ia lupakan. Suara seorang wanita yang terdengar sangat dekat, namun tak ada seorang pun yang terlihat. Suara itu memanggil namanya, berbisik dengan lembut, namun penuh dengan aura kematian. Sama sekali tidak ada yang bisa dijelaskan. Ardi bercerita kepada seorang teman dekatnya, Rio. Aku bisa mendengarnya di telingaku, seperti bisikan seorang pramugari, tapi saat aku mencari, aku tidak melihat siapapun. Itu sangat menakutkan. Ardi mencoba menahan perasaan takutnya, berusaha untuk melupakan kejadian itu. Tetapi, beberapa minggu setelah kecelakaan, ia mulai mendapati dirinya terbangun setiap malam pada jam yang sama, sekitar pukul 3 pagi. Ia akan terbangun dengan perasaan dingin yang menyelimuti tubuhnya, seolah ada sesuatu yang mengawasinya dari kegelapan kamar tidur. Namun yang paling mengganggu adalah mimpi-mimpi yang datang hampir setiap malam. Dalam mimpinya, Ardi melihat dirinya berada di dalam pesawat, menghadap kabin yang kosong. Semua kursi penumpang tampak kosong, tetapi ada satu kursi yang tampaknya selalu terisi, kursi di dekat jendela, yang pada saat kecelakaan itu, ditempati oleh Siska. Ardi sering melihat bayangan samar di sekitar kursi itu, dan terkadang, ia melihat sosok perempuan berpakaian pramugari berdiri dengan tatapan kosong, menatapnya tanpa berbicara sepatah kata pun. Namun, yang paling mencurigakan adalah ketika Ardi mendekat ke sosok tersebut. Ia mendengar suara bisikan yang semakin jelas, namun kata-kata itu sangat sulit dipahami. Seiring berjalannya waktu, Ardi semakin merasa terhubung dengan perasaan takut dan kesedihan yang datang dari dalam pesawat yang ia selamatkan. Ia tak bisa melepaskan diri dari perasaan terperangkap dalam kejadian tersebut. Ketika ia kembali bekerja di bandara, setiap kali ia melintas di dekat pesawat yang sama, ia merasa seperti ada sesuatu yang menariknya masuk ke dalam kabin, seolah pesawat itu memanggilnya. Namun, bukan hanya Ardi yang merasakannya. Beberapa rekan kerja yang juga selamat dari kecelakaan itu mulai melaporkan kejadian-kejadian aneh setelah mereka kembali ke rutinitas normal. Seseorang mengaku melihat bayangan Siska di dekat lorong bandara yang sepi. Yang lainnya merasakan hawa dingin yang tidak biasa di ruang tunggu. Bahkan ada yang melihat seorang perempuan dengan seragam pramugari Triton Airlines berjalan dengan langkah tenang di sekitar area yang kosong. Semakin lama, semakin banyak orang yang mengaku merasakan hal yang sama. Mereka semua merasa seperti ada kekuatan yang tak terlihat, sesuatu yang berasal dari masa lalu, yang mencoba menarik mereka kembali ke pesawat yang penuh dengan misteri dan kematian. Dan dalam beberapa kejadian yang lebih mengerikan, mereka mulai merasa seperti Siska tidak hanya hadir dalam mimpi, tetapi ada kemungkinan ia memang masih berada di sekitar mereka, tidak pernah benar-benar meninggalkan dunia yang telah ia tinggalkan. Namun, yang paling aneh adalah ketika seorang penyelidik paranormal bernama Naya, yang mendengar tentang kejadian-kejadian aneh ini, memutuskan untuk menyelidiki secara langsung. Naya adalah seorang wanita yang dikenal memiliki kemampuan khusus untuk berkomunikasi dengan roh, dan ia sudah menangani banyak kasus fenomena gaib.
Meski seringkali skeptis terhadap hal-hal yang berbau mistis, kali ini, Naya merasa bahwa ada yang berbeda. Naya tiba di bandara yang dulu menjadi tempat berangkatnya Triton Airlines dengan perasaan yang campur aduk. Pesawat yang mengalami kecelakaan tersebut telah dipindahkan ke sebuah hanggar terbengkalai, dan meskipun sudah tidak ada penerbangan lagi, suasana di sekitar hanggar itu tetap terasa menegangkan. Begitu memasuki area tersebut, Naya merasa ada yang salah. Ruangan itu terasa sangat sunyi, dan hawa dingin mulai menyelimuti kulitnya. Sesaat setelah aku melangkah masuk ke dalam hanggar, Naya menceritakan, aku merasa seperti ada ribuan pasang mata yang menatapku. Seolah seluruh pesawat dan segala isinya sedang mengawasi langkahku. Naya memutuskan untuk memulai investigasi dengan menggunakan beberapa peralatan khusus, seperti alat pengukur medan magnet dan kamera termal, untuk mencari tanda-tanda aktivitas gaib. Tak lama setelah ia mulai mengaktifkan alat-alat tersebut, ia merasakan perasaan tidak nyaman yang semakin menguat. Suara langkah kaki yang terdengar pelan mulai terdengar di belakangnya, meski ia tahu bahwa tidak ada orang lain di sekitar situ. Tiba-tiba, layar kamera termal menampilkan sosok bayangan yang bergerak cepat di sekitar pesawat. Sosok itu berbalik, dan wajah pucat seorang perempuan muncul di layar. Wajah yang tampaknya sangat mirip dengan wajah Siska, dengan mata kosong dan senyum yang mengerikan. Naya hampir tidak bisa mempercayai apa yang dilihatnya. Dalam sekejap, layar itu kembali kosong, dan udara di sekitarnya semakin terasa berat. Itulah pertama kalinya Naya merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, sesuatu yang lebih gelap dari sekadar fenomena gaib biasa. Sosok yang mereka kenal sebagai Siska ternyata tidak hanya terperangkap dalam kenangan akan tragedi itu. Ia seperti terjebak dalam sebuah dimensi yang tidak dapat dijangkau, terus menghantui pesawat dan mereka yang pernah ada di dalamnya. Dia tidak pergi, ujar Naya pelan, hampir berbisik, seperti takut jika ada yang mendengarnya. Dalam keheningan yang menyelubungi hanggar tersebut, mereka semua menyadari bahwa cerita Siska bukanlah cerita yang berakhir dengan kematian. Ini adalah cerita yang terus berlanjut, melibatkan misteri, ketakutan, dan sesuatu yang lebih kelam dari yang pernah mereka bayangkan. Namun, apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Siska benar-benar terperangkap di dunia ini? Atau ada sesuatu yang lebih gelap yang harus mereka hadapi? Kejadian-kejadian aneh itu baru saja dimulai, dan kegelapan itu semakin mendekat. Malam itu, Naya kembali ke rumahnya dengan perasaan yang tidak tenang. Pikiran tentang apa yang baru saja ia alami di hanggar pesawat Triton Airlines terus mengganggu. Meski sebagai seorang penyelidik paranormal berpengalaman, kejadian di hanggar tersebut membuatnya merasa seperti ada sesuatu yang lebih besar yang sedang berperang melawan dirinya. Sosok perempuan yang ia lihat di layar kamera termal, dengan wajah pucat dan senyum yang mencekam, jelas bukan sosok biasa. Itu adalah roh yang terperangkap, tetapi entah mengapa, kehadirannya terasa lebih seperti ancaman daripada sekadar sebuah entitas yang tidak sengaja terjebak. Naya tahu bahwa ia harus kembali ke hanggar itu untuk menggali lebih dalam. Namun, ia juga merasakan ketakutan yang tak bisa ia jelaskan. Sesuatu di dalam dirinya merasakan bahwa ia tidak hanya akan berhadapan dengan arwah Siska, tetapi juga dengan sesuatu yang lebih gelap yang tak terduga. Entitas yang mungkin telah memanipulasi kejadian-kejadian tersebut, sesuatu yang sudah ada jauh sebelum kecelakaan itu terjadi. Di malam yang sama, Ardi, yang masih terbayang-bayang oleh kejadian-kejadian aneh setelah kecelakaan, memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang Siska. Ia merasa tak tenang dengan segala yang terjadi, mimpi buruk, bisikan yang tidak pernah hilang, dan perasaan terperangkap di dalam kenangan gelap yang semakin menghantuinya. Ia mencari informasi lebih lanjut tentang pramugari tersebut, berharap bisa menemukan penjelasan yang logis. Setelah beberapa jam mencari informasi di internet dan menghubungi teman-teman lamanya yang bekerja di maskapai Triton Airlines, Ardi akhirnya menemukan sesuatu yang mencurigakan. Beberapa saksi mata yang bertugas di hari-hari terakhir sebelum kecelakaan pesawat itu mengaku melihat Siska tampak berbeda. Mereka menggambarkan Siska yang lebih pendiam dan terlihat gelisah. Bahkan ada yang mengatakan bahwa ia tampak seolah sedang berbicara dengan seseorang yang tidak terlihat. Ada beberapa laporan yang menyebutkan bahwa Siska mulai menghindari kontak dengan kolega-koleganya, dan lebih memilih menghabiskan waktu sendirian di ruang istirahat. Ardi merasa ada yang janggal dengan apa yang ia temukan.
Hal-hal kecil yang tidak pernah diperhatikan sebelumnya kini terasa sangat penting. Apakah Siska sebenarnya sudah tahu sesuatu yang akan terjadi pada hari kecelakaan itu? Apakah ada pertanda yang tidak bisa ia pahami? Pikirannya mulai dipenuhi dengan pertanyaan-pertanyaan yang semakin membingungkan. Keputusan Ardi untuk mencari kebenaran membawanya pada satu titik yang lebih gelap. Ia berencana kembali ke bandara dan mencari tahu lebih lanjut. Namun, malam itu, sebelum ia sempat melangkah keluar, sebuah telepon tiba-tiba masuk. Ardi menatap layar ponselnya, melihat nama yang tertera, Naya. "Ardi, aku butuh bantuanmu." Suara Naya terdengar cemas di ujung telepon. "Kau harus datang ke hanggar lagi. Ada sesuatu yang aku temukan, dan aku tidak bisa melakukannya sendiri." Tanpa berpikir panjang, Ardi langsung setuju. Meskipun ia merasa ketakutan, rasa ingin tahu yang membara membuatnya tidak bisa menahan diri. Beberapa saat kemudian, mereka bertemu di luar bandara, di tempat yang sebelumnya telah menjadi lokasi penuh misteri itu. Begitu mereka memasuki hanggar, suasana di sekitar mereka terasa semakin mencekam. Kali ini, tidak ada perasaan dingin yang datang dari arah pesawat, tetapi ada sesuatu yang terasa berat, seperti ada banyak mata yang mengawasi mereka. Naya memimpin dengan hati-hati, menggunakan peralatan paranormalnya untuk mencoba menangkap tanda-tanda aktivitas yang lebih kuat. "Aku merasa semakin dekat," kata Naya dengan suara pelan, hampir seperti berbisik. "Ada sesuatu di sini, Ardi. Tapi aku rasa ini bukan hanya roh Siska. Ada sesuatu yang lebih jahat, lebih tua." Ardi mengangguk dengan ragu, namun ia bisa merasakan hawa aneh yang semakin menekan. Tiba-tiba, kamera termal milik Naya menampilkan sesuatu yang membuat darah mereka berdua membeku. Di sudut kabin pesawat yang sepi, sebuah bayangan gelap melintas, bergerak dengan kecepatan yang tidak mungkin dicapai oleh manusia. Ardi menggigil saat melihat bayangan itu. Dalam sekejap, sosok itu berubah menjadi wajah yang dikenal, namun dengan ekspresi yang mengerikan. Wajah Siska, namun dengan mata yang kosong, tampak seperti tak hidup. "Kita harus pergi," kata Ardi, suaranya hampir tak terdengar. Namun, sebelum mereka bisa bergerak, suara bisikan itu datang lagi. Kali ini, suara itu terdengar jelas dan keras, bergaung dalam ruang hanggar yang luas. "Kalian tidak akan bisa pergi." Suara itu terdengar penuh ancaman, seolah-olah datang dari kedalaman kegelapan yang sangat dalam. "Aku tidak akan membiarkan kalian pergi." Ardi dan Naya saling berpandangan, keduanya merasa terjebak dalam sebuah jebakan yang mereka tidak mengerti. Tiba-tiba, pintu hanggar tertutup dengan keras, membuat suara gemuruh yang memekakan telinga. Mereka berdua berlari ke pintu, namun seolah ada kekuatan yang menahan mereka. Sesuatu yang tak terlihat menahan setiap gerakan mereka, seolah ruang itu sendiri memenjarakan mereka. "Kita harus temukan sumbernya," kata Naya dengan suara tegas. "Ini bukan hanya soal Siska. Ini tentang apa yang telah terbangun di sini. Sesuatu yang lebih gelap." Mereka kembali ke pesawat yang terparkir, dan dengan perlahan, Naya menggunakan alat spiritualnya untuk mencoba mendeteksi energi yang ada. Saat itu, Ardi merasakan tubuhnya semakin berat. Kepalanya berdenyut-denyut, dan ia bisa mendengar suara-suara bisikan yang makin jelas. Sepertinya ada sesuatu yang sedang mengganggu pikirannya, dan entitas itu tahu bahwa mereka semakin dekat untuk mengungkapkan kebenaran. Pada saat itu, kamera milik Naya menangkap sesuatu yang mengerikan. Sosok Siska muncul di lorong pesawat, berjalan pelan dengan langkah yang tidak alami. Matanya yang kosong menatap mereka, dan senyum di wajahnya seolah mengandung makna yang mengerikan. Lalu, dengan suara yang sangat dingin, Siska berbicara, "Kalian tak akan pernah bisa keluar dari sini. Kalian akan tetap terjebak, seperti aku." Ardi dan Naya merasakan ketakutan yang tak terkatakan. Mereka tahu bahwa kali ini, mereka telah melangkah terlalu jauh ke dalam kegelapan yang tak bisa dijelaskan. Ketika sosok Siska itu muncul di lorong pesawat, seketika udara di sekitar mereka terasa berat dan mencekam. Ardi merasa tubuhnya seperti membeku, sementara Naya hanya bisa memandang dengan penuh kewaspadaan. Bayangan sosok pramugari itu, dengan mata kosong dan senyum yang terdistorsi, bergerak perlahan mendekat.
Suara bisikan yang semakin jelas terdengar di telinga mereka, dan meskipun bibirnya tak bergerak, kata-kata itu memenuhi ruang hanggar yang sunyi. Kalian tidak akan bisa pergi. Aku telah terperangkap di sini, dan kalian juga akan merasakannya, kata Siska. Suara itu bergaung dalam kegelapan. Pesawat ini adalah tempatku, dan sekarang, kalian juga menjadi bagian dari ini. Ardi ingin berteriak, tetapi mulutnya terasa terkunci. Setiap gerakan tubuhnya terhambat, seolah ada tangan tak terlihat yang memegangi tubuhnya. Naya merasakan hal yang sama, meskipun dia berusaha untuk tetap tenang. Dengan cepat, dia mengambil sebuah benda dari tasnya, sebuah kristal yang biasa digunakannya untuk melawan entitas negatif. Kami tidak takut, ujar Naya dengan suara yang bergetar, namun penuh tekad. Kita tahu apa yang terjadi di sini, Siska. Kamu bukan satu-satunya yang terperangkap. Ada sesuatu yang lebih besar dari dirimu, sesuatu yang mengendalikan ini semua. Siska berhenti beberapa langkah dari mereka, wajahnya tak berubah. Namun matanya yang kosong itu seperti menatap langsung ke dalam jiwa mereka. Tiba-tiba, suara tertawa yang dingin dan mengerikan menggema di seluruh hanggar. Seolah-olah bukan hanya satu suara yang terdengar, tapi banyak suara, terdengar seperti dari banyak orang yang tertawa bersamaan, berbaur dalam satu gelombang kesedihan dan ketakutan yang luar biasa. Kalian masih belum mengerti, kata Siska. Suara itu semakin memudar, menjadi lebih misterius. Aku bukan satu-satunya yang terperangkap di sini. Ada yang lebih lama. Sesuatu yang menunggu untuk dibebaskan. Aku hanya pion dalam permainan ini. Seketika, bayangan gelap yang lebih besar muncul di belakang Siska. Sebuah sosok kabur, hanya bisa terlihat dari gerakan samar-samar yang merayap dari sudut kabin pesawat. Ardi dan Naya saling memandang, ketakutan semakin menyelimut mereka. Sosok itu semakin nyata, dan dalam sekejap, bayangannya menjadi semakin besar, membentuk sosok yang lebih mengerikan. Dengan tubuh tinggi besar yang memantulkan cahaya dari lampu-lampu hanggar, wajahnya tak bisa dikenali, sebuah wajah yang berbentuk bayang-bayang kelam, tanpa fitur manusia. Dia yang membuat semuanya terjadi, kata Siska. Wajahnya mulai terdistorsi, berubah seiring dengan suara yang semakin keras dan serak. Aku hanyalah bagian dari rencananya. Dan kalian akan jadi bagian darinya juga. Dalam sekejap, sosok gelap itu mulai bergerak menuju mereka dengan kecepatan yang tak bisa mereka hindari. Naya berusaha mengeluarkan energi dari kristalnya, memancarkan cahaya yang terang, berusaha untuk menahan kekuatan yang datang. Ardi merasa panik, tubuhnya masih tak bisa bergerak dengan bebas. Tidak ada yang bisa mengalahkan dia, teriak Naya. Ini bukan sekadar arwah. Ini sesuatu yang lebih gelap. Sesuatu yang telah menguasai pesawat ini sejak lama. Ardi mulai merasakan sesuatu yang lebih mengerikan daripada ketakutannya terhadap sosok Siska. Rasa takut itu menyebar ke seluruh tubuhnya, hingga ia merasa seolah-olah jiwanya terhimpit. Perasaan terperangkap yang semakin kuat membuatnya meronta-ronta, berusaha untuk melawan kekuatan tak terlihat yang menguasai dirinya. Namun, pada saat itulah, sesuatu terjadi yang tak mereka duga. Dalam kilatan cahaya yang amat terang, Siska tiba-tiba terhenti. Senyumnya yang mengerikan memudar, dan wajahnya mulai berubah kembali menjadi wajah yang lebih manusiawi, seperti wajah seorang pramugari yang pernah mereka kenal. Tetapi, matanya tetap kosong, kehilangan segala kehidupan. Dia terjatuh ke lantai pesawat, tubuhnya terbujur kaku. Aku tidak bisa melarikan diri, bisik Siska, suaranya hampir tidak terdengar. Dia yang mengikatku di sini. Aku hanya mencoba untuk memperingatkan kalian. Naya dan Ardi tetap terdiam, tak tahu apa yang harus dilakukan. Sosok gelap yang semula muncul di belakang Siska kini menghilang begitu saja, menyatu dengan kegelapan ruang hanggar. Suasana tiba-tiba menjadi sunyi dan tegang. Ketegangan di dalam diri mereka mulai sedikit mereda, namun mereka tahu bahwa hal ini belum berakhir. Apa yang sebenarnya terjadi di sini, Naya? Tanya Ardi, suaranya penuh kebingungan. Siska, dia tampak seperti bagian dari sesuatu yang lebih besar, tapi aku tidak bisa mengerti.
Naya menghela napas panjang, matanya masih terfokus pada tubuh Siska yang kini terbaring tak bergerak. Ada kekuatan yang lebih tua yang mengendalikan pesawat ini. Kekuatan itu sudah ada sejak jauh sebelum pesawat ini dibangun. Siska adalah salah satu korban, tapi dia bukan satu-satunya. Setiap kali pesawat ini terbang, ia membawa lebih banyak nyawa, lebih banyak jiwa yang terjebak. Seperti sebuah ritual yang tak pernah berhenti. "Apa yang akan kita lakukan sekarang?" tanya Ardi, perasaan bingung dan takut masih bercampur dalam dirinya. "Yang bisa kita lakukan sekarang adalah menghentikan semuanya. Kita harus membebaskan jiwa-jiwa ini, termasuk jiwa Siska. Jika tidak, pesawat ini akan terus menarik korban. Kekuatan itu akan terus ada dan terus menghantui setiap orang yang terlibat." Dengan perlahan, Naya mulai menggali lebih dalam menggunakan energi spiritualnya, berusaha untuk membebaskan arwah-arwah yang terperangkap di dalam pesawat tersebut. Ardi berdiri di sampingnya. Meskipun ia merasa takut, tetapi ia tahu ini adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri semua ini. Seiring dengan berjalannya waktu, pesawat yang terparkir di hanggar itu perlahan mulai memudar, seolah menjadi bagian dari kegelapan yang telah menguasainya. Suara bisikan mulai menghilang, dan hawa dingin yang sempat menyelimuti ruangan pun menguap. Namun, meskipun mereka merasa ada sedikit kelegaan, Naya dan Ardi tahu bahwa apa yang baru saja mereka alami adalah hanya sebagian dari sesuatu yang lebih besar, yang masih tersembunyi dalam kegelapan pesawat itu. Saat mereka meninggalkan hanggar, mereka tidak melihat lagi sosok Siska, tetapi perasaan bahwa ada sesuatu yang belum selesai tetap menghantui mereka. Meskipun mereka telah mengalahkan entitas yang mengerikan itu untuk sementara waktu, mereka tahu bahwa gelapnya masa lalu Triton Airlines masih menyimpan rahasia yang tak akan pernah benar-benar hilang. Dan mungkin, di suatu malam yang gelap, mereka akan kembali mendengar suara bisikan itu, dari dalam pesawat yang terparkir di tempat yang terlupakan. Suara seorang pramugari yang tidak pernah bisa meninggalkan penerbangannya.